Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 menjadi 549,9 triliun rupiah. Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 820,9 triliun rupiah dalam RAPBN 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, anggaran Perlinsos naik 8,2% pada RAPBN 2027 dibandingkan APBN 2026. Anggaran Perlinsos di RAPBN 2027 akan digunakan untuk melanjutkan program sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan sembako, subsidi BBM, iuran jaminan kehilangan pekerjaan, penanganan bencana, sampai kredit usaha rakyat atau KUR. Erlangga menyatakan pemerintah akan melakukan pembaruan dan akurasi data untuk memastikan penyaluran anggaran Perlinsos tepat sasaran. Erlangga menyampaikan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik di tahun 2026 akan menjadi salah satu acuan dalam pembaruan data ekonomi. Secara rinci, daftar Perlinsos yang aman disalurkan tahun 2027 diantaranya program Keluarga Harapan 10 juta keluarga, program sembako bagi 17,8 juta keluarga penerima manfaat, subsidi BBM 20,09 juta kiloliter, subsidi KUR untuk 5,1 juta debitur, dan bantuan iuran JKP untuk 74,8 juta orang. Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar 549,9 triliun terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, kuliah, dan subsidi suku. Ini data yang berperan menjadi penting karena sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh BPS itu menjadi rebasing PDB ke depan, dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Dalam paparan di Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan, 20% APBN digunakan untuk sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9% dari tahun 2026 menjadi 820,9 triliun yang sebelumnya 720,8 triliun. Purbaya menyebut 240 triliun dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima MBG di tahun 2027. Jadi yang PIP tadi 22,1 juta itu jumlahnya 15,9 triliun. Untuk KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa itu 17 triliun. Untuk TPG non PNS, untuk MBG, kalau berubah. Purbaya menambahkan pemerintah menargetkan penyaluran program Indonesia Pintar atau PIP kepada 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Arief Kurniawan, Fordanto Bimantoro, Jakarta.